Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan cara kerja traction control, ABS, dan SRS airbag dari mata kuliah Sistem Manajemen Sasis. Hai semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rafli Rosanjani dengan NIM 2209376 dari Pendidikan Teknik Otomotif 5B FPTI. Dosen yang mengampu Ridwan Adam Muhammad Nur SPD MPD dan Ramdhani SPD MEng. Yuk kita langsung masuk ke pembahasan utamanya. Di sini ada traction control. Traction control adalah sistem pada kendaraan yang membantu menjaga kestabilan dan mengurangi slip roda, terutama saat akselerasi. Sistem ini sangat penting untuk keselamatan karena membantu menjaga cengkeraman roda terhadap permukaan jalan, terutama di kondisi licin seperti hujan atau jalan berpasir. Selanjutnya di sini ada cara kerja traction control. Traction control bekerja dengan mendeteksi dan mengontrol putaran roda ketika sistem mendeteksi bahwa satu atau lebih roda mengalami slip, biasanya karena akselerasi terlalu cepat untuk kondisi jalan. Sistem akan mengurangi tenaga yang dikirimkan ke roda atau bahkan mengerem roda tertentu. Ada dua cara utama yang digunakan untuk mengurangi slip. Yang pertama, pengurangan tenaga mesin. Sistem dapat mengurangi torsi yang dikirim ke roda dengan cara mengurangi jumlah bahan bakar yang disalurkan ke mesin atau memodifikasi timing pengapian. Ini mengurangi daya yang diterima roda sehingga cengkeraman bisa dikembalikan. Yang kedua, pengereman pada roda tertentu. Dalam beberapa kasus, sistem akan mengaktifkan rem pada roda yang kehilangan traksi untuk mengurangi kecepatan putarannya. Ini berguna terutama jika kendaraan memiliki diferensial terbuka yang memungkinkan roda berputar bebas di satu sisi saat kehilangan cengkeraman. Selanjutnya ada cara kerja sensor traction control. Sistem traction control mengandalkan beberapa sensor yang bekerja sama untuk mendeteksi slip dan menentukan kapan harus menginterferensi. Sensor utama dalam sistem traction control adalah wheel speed sensor atau sensor kecepatan roda. Ini adalah sensor yang dipasang pada setiap roda untuk mengukur kecepatannya secara individu. Sensor ini bekerja dengan cara mendeteksi kecepatan putaran roda dan mengirim data ini ke unit kontrol elektronik atau ECU. Jika ECU mendeteksi bahwa satu roda berputar lebih cepat daripada roda lainnya, tandanya ada slip. Sistem traction control akan mengambil tindakan. Selanjutnya, throttle position sensor atau sensor posisi throttle. Sensor ini mendeteksi seberapa dalam pedal gas ditekan oleh pengemudi. Informasi ini penting untuk mengetahui apakah pengemudi mengakselerasi terlalu cepat di jalan yang mungkin licin. Yang ketiga ada yaw rate sensor. Sensor tingkat putaran sumbu kendaraan. Sensor ini mengukur arah putaran kendaraan dan sudutnya terhadap garis lurus kendaraan. Jika kendaraan mulai berputar atau melintir secara berlebihan saat akselerasi atau berbelok, sistem akan mendeteksi potensi bahaya dan mengaktifkan traction control. Yang keempat ada accelerometer atau sensor percepatan. Sensor ini mendeteksi percepatan dan perlambatan kendaraan serta perubahan arah. Dengan data ini, ECU dapat menghitung tingkat kestabilan kendaraan dan menentukan jika perlu intervensi untuk mencegah slip. Di sini juga ada proses deteksi dan respon. Yang pertama, sensor ini secara konstan mengirim data ke ECU. Selanjutnya, ECU memproses data untuk mendeteksi jika ada
ketidakcocokan, misalnya roda berputar lebih cepat dari roda lainnya atau terjadi slip saat akselerasi. Jika slip terdeteksi, ECU akan mengurangi tenaga mesin atau mengaktifkan rem untuk roda yang mengalami slip, hingga roda tersebut mendapatkan kembali cengkeramannya. Jadi, traction control sering terintegrasi dengan sistem stabilitas elektronik atau Electronic Stability Control atau ESC, sehingga memungkinkan respon yang lebih canggih untuk menjaga kestabilan kendaraan. Lanjut, kita akan masuk ke Anti-Lock Braking System atau ABS. Anti-Lock Braking System atau ABS adalah fitur keselamatan pada kendaraan yang mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak, terutama pada permukaan yang licin. Dengan mencegah roda terkunci, ABS memungkinkan pengemudi untuk bisa mengendalikan arah kendaraan sambil mengerem. Di sini ada cara kerja ABS. ABS bekerja dengan cara memonitor kecepatan setiap roda selama pengereman dan mengatur tekanan rem agar roda tidak terkunci. Prosesnya melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama, deteksi kecepatan roda. Ketika pengemudi menekan pedal rem, sensor kecepatan roda wheel speed sensor memonitor kecepatan setiap roda secara individual. Jika sistem mendeteksi bahwa satu atau lebih roda melambat terlalu cepat hingga mendekati titik terkunci, sistem ABS ini nantinya akan mulai beroperasi. Yang kedua, pengaturan tekanan hidrolis. ABS menggunakan komponen yang disebut modul ABS atau Hydraulic Control Unit (HCU) yang memiliki solenoid valve untuk mengatur tekanan pada sistem rem. Ketika modul ABS mendeteksi potensi roda terkunci, HCU akan menyesuaikan tekanan hidrolis dengan cepat, mengurangi tekanan rem pada roda yang akan terkunci, lalu menambahkannya lagi saat roda mendapatkan kembali cengkeramannya. Yang ketiga, pengereman berulang atau pulsating. Jadi proses pengaturan tekanan ini dilakukan secara berulang dengan sangat cepat, biasanya puluhan kali per detik, yang dimana akan menghasilkan efek pulsating pada pedal rem yang bisa dirasakan pengemudi. Ini memungkinkan roda terus berputar tanpa terkunci, sekaligus menjaga pengereman tetap kuat. Yang keempat, pengulangan proses hingga aman. Sistem ABS akan terus melakukan proses ini hingga kendaraan melambat atau berhenti dengan aman dan roda tidak lagi beresiko terkunci. Selanjutnya ada cara kerja sensor ABS. Wheel speed sensor atau sensor kecepatan roda. Sensor ini ditempatkan di setiap roda atau pada poros yang terhubung dengan roda dan bekerja dengan mendeteksi kecepatan putaran roda. Data dari sensor ini digunakan oleh ABS untuk menentukan apakah roda akan terkunci atau tidak. Yang kedua, modul kontrol elektronik atau Electronic Control Module (ECM). ECM atau ECU (Electronic Control Unit) adalah otak dari sistem ABS. ECU menerima sinyal dari sensor kecepatan roda, lalu menganalisis data tersebut dan kemudian mengirimkan perintah ke Hydraulic Control Unit atau HCU untuk mengatur tekanan rem yang optimal. Yang ketiga, Hydraulic Control Unit (HCU). HCU adalah komponen yang mengatur tekanan hidrolis dalam sistem rem. Dengan solenoid valve yang dikendalikan oleh ECU, HCU akan membuka dan menutup katup untuk meningkatkan, mengurangi, atau menahan tekanan rem secara presisi. Di sini juga ada proses ABS, proses kerja ABS secara singkat ya. Yang pertama, sensor kecepatan roda mendeteksi tanda roda akan terkunci. Selanjutnya, ECU menerima data ini, lalu memerintahkan HCU untuk mengurangi tekanan rem pada roda yang beresiko terkunci.
Selanjutnya, tekanan rem ditambahkan atau dikurangi secara cepat dan berulang-ulang. Ini memungkinkan roda tetap berputar tanpa terkunci. Lalu selanjutnya, sistem ini bekerja terus sehingga roda mendapatkan kembali cengkeramannya dan pengereman menjadi stabil. ABS kini sudah menjadi fitur standar di sebagian besar kendaraan modern karena efektivitasnya dalam meningkatkan keselamatan kendaraan. Selanjutnya ada SRS airbag. Sistem SRS atau Supplemental Restraint System. Airbag adalah sistem keselamatan tambahan yang melindungi penumpang dan pengemudi saat terjadi tabrakan. Airbag bekerja dengan cara mengembangkan secara instan dalam kecelakaan untuk mengurangi resiko cedera serius, terutama pada bagian kepala, dada, leher. Sistem ini adalah tambahan dari sabuk pengaman dan bekerja hanya terjadi kecelakaan dengan dampak yang tertentu. Jadi selanjutnya ada cara kerja SRS airbag. Yang pertama, mendeteksi tabrakan. Jadi ketika terjadi kecelakaan, sensor percepatan atau akselerometer dan sensor tekanan pada kendaraan mendeteksi perubahan percepatan yang ekstrim, seperti saat kendaraan mendadak berhenti akibat benturan. Sensor ini dipasang di bagian depan kendaraan untuk mendeteksi dampak frontal, namun ada juga yang ditempatkan di sisi kanan atau kiri untuk mendeteksi tabrakan samping. Yang kedua, mengirim sinyal ke modul kontrol airbag. Jika sensor mendeteksi tabrakan yang memenuhi ambang batas tertentu, mereka akan mengirim sinyal ke modul kontrol airbag atau Airbag Control Unit (ACU). ACU ini adalah otak dari sistem airbag yang bertanggung jawab menentukan kapan airbag harus diaktifkan. Modul kontrol ini memproses data dari sensor untuk memastikan bahwa airbag hanya mengembang pada suatu situasi yang dibutuhkan, seperti tabrakan frontal atau samping dengan tingkat keparahan tertentu. Yang ketiga, aktivasi pengembang airbag. Setelah modul kontrol memutuskan untuk mengaktifkan airbag, maka perangkat yang disebut inflator di dalam airbag akan segera bekerja. Inflator ini mendukung bahan kimia, biasanya sodium azida (NaN3) dan kalium nitrat (KNO3) yang bereaksi secara cepat menghasilkan gas nitrogen atau N2 atau kadang-kadang gas argon yang memompa airbag. Gas ini membuat airbag mengembang dalam waktu yang sangat cepat, yaitu sekitar 20-30 milidetik, untuk memberi perlindungan sebelum tubuh penumpang bergerak ke arah airbag. Yang keempat, mengembang dan menyerap energi. Saat airbag mengembang, kantong udara ini akan menahan tubuh atau kepala pengemudi atau penumpang sehingga mengurangi dampak benturan. Material kantong airbag dibuat dari bahan yang kuat namun cukup fleksibel dan memiliki lubang kecil yang memungkinkan udara keluar secara perlahan, yang membantu menyerap energi benturan saat tubuh mengenai airbag. Yang kelima, pengempesan airbag. Setelah airbag mengembang, udara di dalamnya akan mulai keluar melalui lubang-lubang kecil tadi, memungkinkan airbag mengempes dan memungkinkan pergerakan penumpang jika diperlukan. Selanjutnya, sensor SRS airbag. Sensor SRS atau Supplemental Restraint System airbag yang berfungsi untuk mendeteksi benturan dan mengirimkan sinyal ke sistem kontrol airbag agar airbag dapat segera mengembang pada saat terjadi kecelakaan. Sensor ini adalah komponen penting dalam sistem airbag karena menentukan kapan dan seberapa cepat airbag harus diaktifkan.
Jadi ini adalah cara kerja sensor SRS airbag. Yang pertama, jenis sensor SRS airbag. Sistem airbag biasanya menggunakan dua jenis sensor utama untuk mendeteksi benturan. Yang pertama ada sensor accelerometer atau sensor percepatan. Sensor ini mengukur perubahan percepatan